Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa dengan berbagai bentuk yang sejatinya itu adalah yang terbaik bagi hambanya. Maka tidak boleh seorang itu putus asa dalam berdoa 4-5 tahun, tidak. Itu bahkan doa kita yang kita kumpulkan yang belum ijabahi bisa jadi itu sebagai pahala bagi kita, ganjaran tersendiri yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan saat kita di akhirat kelak. Mungkin sebagai penghapus dosa, kemudian sebagai tambahan timbangan kebaikan dan sebagainya. Baik, itu dalam hadis ini imma ayu ajalahu, segera dikabulkan. Kita doa bisa langsung dikabulkan. Bisa juga diganti dengan yang lain atau disimpan di akhirat. Dan suatu hadis riwayat Muslim mengatakan bahwasanya kelak di akhir zaman, kelak di hari kiamat saat orang-orang masuk surga, ada yang mendapatkan banyak sekali kebaikan, banyak sekali nikmat-nikmat yang dia menduga bahwasanya dia tidak layak. Amalan apa yang membuat saya mendapatkan banyak nikmat ini? Maka dikatakan baginya, ini adalah balasan bagi doa-doamu di dunia yang Allah tangguhkan, tidak dijabahi, namun sebagai nikmat-nikmat tambahan bagimu di surga. Kemudian orang-orang berkata, ya wailat, sekiranya doaku semua itu tidak dikabulkan, sehingga aku mendapatkan gantinya nikmat di surga ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan selain bentuk-bentuk doa tersebut, waktu-waktu mustajab, kita juga harus ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Bahwasanya saat kita berdoa harus dengan yakin bahwasanya doa kita akan dijabahi. Entah kapan, tapi kita harus ada yakin. Selain yakin, kita harus tahu makna doa kita. Saat kita berdoa, kita harus tahu betul. Mungkin yang sudah punya hafalan banyak doa, gunakan doa tuntunan tersebut. Yang belum punya, bisa berdoa dengan bahasa Indonesia. Yang sudah belajar bahasa Arab, keinginan hajatnya yang bahasa Indonesia bisa diarabkan. Itu lebih utama. Dan saat seorang berdoa, mungkin dengan doa-doa tuntunan Nabi SAW, hendaknya dia tahu arti doa tersebut. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Dia tahu artinya, ya Allah, sungguhnya aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat dan sebagainya. Tahu. Karena saat kita tahu setiap lantunan doa yang kita sampaikan, yang kita panjatkan, akan lebih menerapkan hati dan lebih meyakinkan hati kita. Kita tahu, ya Allah, arti ini. Bagaimana kita berdoa tanpa tahu artinya, itu tidak akan membekas di hati. Salah seorang penyair mengatakan, doa yang tidak sampai ke hati bagaikan gombalan basa-basi. Lisan memuji namun hati enggan meresapi. Udah ngomong ini itu doa ini, tapi hatinya tidak tahu. Hadirkan hati untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ini, minta itu. Hadirkan hati ketika ingin meminta hajat-hajat kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain menghadirkan hati, kemudian berdoa dengan suara yang lirih, kemudian dengan khusyuk. Kekhusyuan, benar-benar kita mencari waktu yang mungkin kita bisa khusyuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini yang dipanjatkan oleh para nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa Zakaria idz nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Zakaria ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dikasih keturunan, umur sudah tua, enggak kasih keturunan, wa anta khairul warithin, ya Allah, engkau adalah sebaik-baik zat yang dapat memberikan keturunan. Kemudian Allah mengijabah, walau Yahya wa aslahna lahu zawjah innahu kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaba wa rahaba. Zakaria dengan raghaba wa rahaba, penuh rasa rasa harap yang tinggi dan penuh dengan rasa takut bahwasanya doanya tidak dijabahi. Harapan tinggi ada, ketakutan dosa
takut tidak diijabahi juga ada. Wa kanu lana khosyin, dan dia berdoa dengan khusyuk. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Selain itu, seorang hamba ketika berdoa kita juga harus memperhatikan hal-hal mawani, hal-hal yang dapat menghalangi doa kita tidak diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita udah mempeng doa sepanjang tahun, sepanjang hari doa itu terus, ternyata ada mawani, hal-hal yang dapat menggagalkan doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah makan dan minum dari hal-hal yang haram. Maka seorang muslim harus selalu memperhatikan setiap suapan nasi yang masuk ke mulutnya, suapan nasi yang masuk ke mulut istrinya, kepada anak-anaknya, minuman, setiap tegukan yang dia minum, yang istrinya minum, anak-anaknya minum, harus diperhatikan bahwasanya itu adalah dari rezeki yang halal. Karena bila tidak, sebagaimanapun dia berusaha, kokohnya dia berdoa, tidak akan diijabahi. Dalam suatu hadis riwayat Muslim mengatakan bahwasanya ada seorang yang sudah lusuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai menitikkan air mata, namun tidak diijabahi. Karena apa? Fa'akluhu haram wa malbasuhu haram. Pakaiannya itu haram, makanannya haram. Bagaimana Allah akan menjabahi yang mana pada dirinya ada pakaian haram, yang dikonsumsi juga haram? Maka dari itu kita harus menjauhi harta yang haram, mencari rezeki yang halal, thayyib. Kemudian yang kedua adalah kita hendaknya tidak memutus tali silaturahim. Memutus tali silaturahim adalah salah satu bentuk yang dapat menggagalkan atau menangguhkan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu walaupun dalam syariat terkadang kita memutus boleh, namun tidak boleh lebih dari 3 hari memutus tali silaturahim. Terkadang perlu. Maka dikatakan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili dalam satu majelis mengatakan, kalau kalian ingin memutus tali, lihat kalau di awal pekan bisanya, kalau di awal pekan cukup 2 hari, yaitu Selasa dan Rabu. Tapi kalau di akhir pekan bisa Jumat, Sabtu, Ahad, 3 hari. Beliau mengatakan bahwasanya semua hal ini kami simpulkan karena apa? Demi seorang hamba tidak terluput dari kebaikan, bahwasanya pada setiap Senin dan Kamis malaikat pencatat kebaikan akan mencatat orang yang memutus tali silaturahim. Maka itu saat kita ingin memutus, solusinya adalah jika di awal pekan maka 2 hari, yaitu Selasa dan Rabu, biar tidak mengenai Senin dan Kamis. Di akhir pekan bisa dari Jumat, Sabtu, Ahad, kemudian sambung lagi pada Senin. Itu suatu solusi apabila perlu, karena terkadang memutuskan itu perlu sebagai bentuk teguran, sebagai bentuk pendidikan, pengingat, tadzkir. Pada zaman Nabi SAW juga ada demikian, mendiamkan demi mengingatkan dia, biar dia peka. Kenapa kok diamkan? Dia memikir, kenapa kok saya nggak dihubungi padahal dulu sering dihubungi, dan misalnya. Itu sebagai solusi apabila ingin memutus. Namun sebaiknya seorang muslim selalu menjaga tali silaturahimnya dengan kerabat-kerabatnya, dengan saudara-saudaranya. Itu selain tadi pertama adalah kita menjauhi dari makanan minum yang haram, kemudian kedua jangan kita memutus tali silaturahim, dan jangan doa-doa yang buruk. Doa keburukan tidak akan diijabahi. Kita doa, ya Allah tetangga saya itu enggak suka senyum sama saya, ya Allah semoga rezekinya dikurangi. Tidak. Doa kita untuk orang lain sepatutnya adalah doa-doa yang bagus, doa-doa yang
doa-doa kebaikan. Itulah bentuk kebaikan seorang muslim kepada muslim yang lain adalah mendoakan kebaikan bagi sesama kita. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pagi hari ilmu ini sedikit ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menjadi timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya sebagaimana kita sampaikan di awal bahwasanya seorang muslim setidaknya dia bertambah ilmunya walaupun sedikit dalam sehari. Kemudian ibadahnya dia kuatkan. Harus tahu betul rukun syaratnya, mungkin dari wudu, salat. Intinya seorang hamba itu hal-hal yang fardu ain dalam sehari-hari dia tunaikan dengan benar dan mengharap Allah ijabahi, Allah terima ibadahnya. Kemudian yang ketiga adalah berusaha mengais rezeki dengan rezeki yang halal. Walaupun sejatinya kita semua setiap pagi alhamdulillah mendapatkan nikmat yang sangat banyak. Karena kata Nabi SAW, man asbaha yusribihi ma'afan fi jasadihi wa indahu qutun li yaumihi faka'annama hujjat lahu dunya. Barang siapa yang bangun di pagi hari aminan fi rizqihi, dia merasa aman. Pagi ini alhamdulillah bangun ya udah bangun, tidak ada kekhawatiran ada perang, ada kudeta, ada seperti zaman itu tidak. Kita aman, bangun pagi aman. Ma'afan fi jasadi, sehat. Aman, rasa aman ada, kedua badan sehat, wa indahu qutul yaumihi, dan dia punya jatah makan untuk hari itu. Maka kata Nabi SAW, seakan telah terkumpul berbagai kenikmatan bagi dirinya. Bayangkan, punya jatah makan untuk hari ini. Terkadang kita sekarang Masya Allah sudah punya jatah makan untuk 1 bulan ini. Nasi udah ada, kemudian beras, udah punya stok minyak, udah punya stok sayur, sudah punya stok lauk, sudah punya stok. Alhamdulillah, itu suatu nikmat yang perlu kita syukuri. Dan syukur tersebut dikatakan oleh Ibnu Qayyim, fa innal fi kulli nafasin, dalam setiap hembusan nafas kita ada nikmat yang perlu kita syukuri dan harus ada dosa yang harus kita mohonkan ampun. Setiap waktu, setiap hari tidak mungkin kita luput dari namanya dosa. Mohonlah ampun. Setiap waktu, setiap hari kita selalu diberikan nikmat oleh Allah SWT. Maka berbanyaklah bersyukur. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, likulli ni'matin syukron, wa likulli syukrin yahtaju ila syukrin akhar. Segala nikmat butuh untuk disyukuri. Dan saat seorang hamba mampu bersyukur terhadap suatu nikmat, itu adalah nikmat tersendiri. Saya dapat nikmat pagi ini bisa sarapan. Alhamdulillah syukur. Allah ilhami saya bisa bersyukur untuk bisa sarapan. Ilham tersebut perlu syukur lagi. Satu syukur butuh syukur berikutnya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mari kita tutup dengan kifatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara ya nggak ada penundaan, ini namanya mualah. Ya. Maka kalau misalnya ada seseorang yang ketika dia sedang berwudu membasuh wajah, kemudian dia dapat telepon, ya dia angkat, kemudian nggak sadar ngobrol, ya itu misalnya 15 menit atau lebih dari itu, ya kemudian dia kembali lagi, oh tadi saya wudu, oh tadi saya sudah membasuh wajah, berarti sekarang tangan, ya nggak boleh, ya tidak boleh, karena itu ada takhir, ada penundaan di situ. Ya, dia harus mubasyarah, dia harus langsung, dan dinilai itu masih langsung ketika bagian yang terakhir yang dia basuh itu masih basah. Contoh, misal ketika dia membasuh wajah tadi, kemudian dia hanya sebentar, kemudian misalnya masak air ternyata mendidih, dia matikan, kemudian bagian terakhir tadi yang dibasuh wajah itu masih basah, berarti boleh dia lanjut untuk bagian yang ya seterusnya itu membasuh apa? Tangan.
Ya, itu kalau masih basah, para ulama mengatakan dia masih dianggap mualah. Tapi kalau udah kering, maka dia mualahnya sudah tidak, ya artinya sudah tidak bisa, harus ngulang dari awal. Ya, harus ngulang dari awal. Nggak boleh kemudian melanjutkannya.